Lalu siapa sebenarnya Sri Mulyani? Berikut ini ulasannya. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD, diketahui lahir di Tanjung Karang, atau yang sekarang bernama Bandar Lampung, pada tanggal 26 Agustus tahun 1962, sehingga pada akhir bulan Agustus tahun 2022 ini, dirinya genap berusia 60 tahun. Beliau merupakan anak ketujuh dari 10 bersaudara, pasangan Profesor Satmoko dan Profesor Dr. Retno Srining Sing Satmoko. Kedua orang tuanya berasal dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Beliau menikah dengan Tony Sumartono, yang juga seorang ekonom. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Dewinta Ilinia, Lukman Indra Pambudi, dan Adwin Haryo Indrawan. Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, pada tahun 1986. 2 tahun kemudian, beliau melanjutkan pendidikan S2 ke Amerika Serikat, yakni di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Pada tahun 1990, beliau meraih gelar Master of Science of Policy Economics. Kemudian untuk gelar S3-nya, beliau selesaikan di universitas yang sama dengan studi S2-nya, yakni University of Illinois Urbana-Champaign. Beliau meraih gelar PhD of Economics pada tahun 1992. Lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, Sri Mulyani Indrawati bersama ke-9 saudaranya merupakan orang-orang yang berprestasi. Mayoritas saudara Sri Mulyani menyandang gelar master dan doktor. Sama seperti orang tuanya, banyak dari mereka mengabdikan diri di dunia pendidikan, meskipun memiliki profesi yang berbeda. Orang tua mereka sendiri merupakan guru besar IKIP Semarang, atau yang sekarang namanya berubah menjadi Universitas Negeri Semarang. Begitu pula dengan Sri Mulyani. Sebelum hijrah ke negeri Paman Sam, dirinya sempat menjadi asisten pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada tahun 1985 sampai tahun 1986. Kemudian setelah pindah ke Amerika Serikat, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai asisten profesor di University of Illinois Urbana-Champaign, pada tahun 1990 sampai tahun 1992. Setelah kembali ke tanah air, wanita yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata ini pun terjun ke dunia birokrasi. Karirnya dimulai saat beliau menjadi staf ahli bidang analisis kebijaksanaan Otto Bappenas, pada tahun 1994 sampai tahun 1995. Selanjutnya, beliau juga menjadi anggota kelompok kerja General Agreement on Trade in Service, GATS, Departemen Keuangan, pada tahun 1995. Lalu menjadi dosen program S1 dan program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, pada tahun 1998. Serta menjadi redaktur jurnal kampus, Manajemen Usahawan Indonesia. Selain itu, Sri Mulyani juga pernah menjadi bagian dari Research Associate, Wakil Kepala Pendidikan, dan Wakil Kepala Bidang Penelitian di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saat Presiden SBY mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani digeser menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar. Beliau secara resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tanggal 7 Desember tahun 2005. Berkat keahliannya dalam bidang ekonomi, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia oleh majalah Emerging Markets, pada tanggal 18 September tahun 2006, di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Kemudian pada tahun 2007 dan tahun 2008, majalah Emerging Markets juga memilih Sri Mulyani sebagai Asia's Finance Minister of the Year. Kemudian disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney, pada tahun 2006. Selain itu, beliau juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, versi majalah Forbes pada tahun 2008, dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia, versi majalah Globe Asia bulan Oktober tahun 2007. Karirnya di kabinet semakin dipercaya. Pada tanggal 13 Juni tahun 2008 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2009, beliau menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia, sehingga tugas Sri Mulyani merangkap sebagai Menteri Keuangan. Pada tanggal 20 Mei tahun 2010, Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu, karena ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, menggantikan Juan Jose Dabo. Beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak tanggal 1 Juni tahun 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli tahun 2016.
Perlu untuk diketahui, bahwa beliau adalah wanita dan orang Asia pertama yang berhasil menduduki posisi tersebut. Sri Mulyani menjadi salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia, yang bertanggung jawab mengatur dan bertugas atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pada tahun 2014, beliau disebut sebagai wanita paling berpengaruh nomor 38 di dunia, oleh majalah Forbes. Setelah 6 tahun menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani kemudian diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brojonegoro. Sri Mulyani pun menerima amanah tersebut, dan menjadi Menteri Keuangan kembali. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak, dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Insinyur Joko Widodo, selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Belum setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia tahun 2017, oleh majalah Finance Asia, yang berkedudukan di Hong Kong.